Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Vivo V27e. Ini versi ekonomis dari Vivo V27. Saking ekonomisnya, belum 5G. Dan pada saat video ini dibuat ya, ini dijual dengan harga resmi 4,3 jutaan. Tapi kalau misalkan kamu belinya online, udah ada yang jual dengan harga 3,6 jutaan. Cek aja link di deskripsi video ya. Dan yang pasti ya, Vivo V27e ini tuh adalah smartphone paling mahal yang pakai chipset Helio G99 di Indonesia. Dan HP ini tuh punya desain yang cantik, menarik, menawan hati. Kamu lihat aja sendiri nih, bodinya ini terbuat dari bahan polikarbonat yang di finishing matte. Jadinya tuh nggak lengket sama bercak sidik jari dan berasa mewah saat disentuh. Yang saya punya ini yang warna lively green ya. Warna ini keren banget karena punya efek pantulan warna glitter dan keemasan. Asli cakep banget teknologi pewarnaannya. Ada juga sebenarnya yang warna hitamnya ya, tapi saya lebih suka yang warna hijaunya ini. Cakep banget. Dan yang paling saya suka adalah bagian komplek kameranya. Keren ya, apalagi lihat LED flashnya yang didesain melingkar ring OLED gitu. Atau kalau bahasa Vivonya Aura Light Portrait. Jadi kelihatan tambah manis, tambah mewah kan. Untuk frame body HP ini juga didesain flat ya, dengan pertemuan antara frame dan body itu membentuk sudut tapi nggak runcing sudutnya. Ya tapi tetap berasa kotak ya di genggaman. Sementara untuk tampak depannya, ini juga udah gaya mewah karena udah bergaya punch hole display dengan bezel layar yang juga udah minimalis. Dan bukan desainnya aja yang mewah, kualitas visual layarnya juga ini beneran berasa mewah dipandang. Karena layarnya yang berukuran 6,6 inch ini tuh udah pakai panel AMOLED, udah Full HD Plus dan juga udah punya 120 Hz refresh rate. Jadi kalau buat scrolling ini smooth banget, dilihat buat nonton ini nyaman banget di mata dan warnanya tuh indah banget. Ya untuk kelas harganya ya. Dan kalau kita bawa keluar ruangan juga layarnya masih berasa cukup terang, masih nyaman untuk penggunaan. Untuk layarnya ini juga udah mendukung always on display yang bisa kita atur mau pakai jadwal waktu atau bener-bener nyala terus untuk always on display-nya. Atau bisa nyalanya sebentar doang. Kalau mau dinyalain tinggal digoyang aja HP-nya. Dan karena udah always on display, HP ini punya sensor sidik jari di layar. Ya masih berbasis optik ya, tapi cukup cepat baca jarinya untuk buka kunci HP. Sekali tap aja, langsung kebuka kuncinya. Yang penting jarinya nggak basah aja. Sementara untuk kualitas suaranya, HP ini tuh nggak menggunakan teknologi audio yang sering dipakai HP-HP lain ya. Bukan DTS, bukan juga Dolby Atmos. Ini beda sendiri. Vivo V27e menggunakan teknologi suara yang dinamakan Super Audio, yang bisa memaksimalkan kualitas sound ya, kalau kita dengerin musik pakai earphone ataupun Bluetooth speaker. Ya, sementara untuk speaker HP-nya sendiri, sayangnya masih mono, masih single speaker di bawah HP. Dan kayak gini nih, kualitas suaranya yang terasa detailnya kalau menurut saya. Vivo V27 Series Ultimate Portrait with Orlight. Vivo. Dan buat kamu yang selalu buka pintu pakai access card, bisa nggak perlu pakai access card lagi, bisa pakai HP ini aja. Karena dia tuh NFC-nya udah multifungsi. Vivo V27e ini bisa menggantikan access card buat buka kunci pintu. Jadi kalau misalkan kamu rumahnya pakai smart door, berguna banget nih HP. Jadi nggak cuma bisa baca saldo e-money doang aja ya, tapi bisa juga sebagai access card. Untuk sensor lainnya juga komplit dan bekerja dengan responsif. Bahkan sensor giroskopnya juga udah hardware. Jadi kalau buat main game, ini nyaman banget. Dan kalau kamu suka jalan-jalan pakai HP ini sebagai pemandu jalan, pakai aplikasi Google Map misalnya, pasti bisa banget diandalkan karena GPS-nya tuh cepet dan akurat banget baca lokasi. Ditambah lagi, HP ini tuh udah punya fitur kompas. Jadi baca petanya tuh lebih gampang ya, karena kita tahu kita tuh lagi menghadap arah mana di peta. Dan Vivo V27e ini tuh udah menyediakan storage yang luas banget ya. Bawaannya ini udah 256 GB dan bisa juga kita ekspansi pakai micro SD hingga 1 TB. Ya cuma karena slot kartunya masih hybrid, jadinya kalau misalnya kamu pakai micro SD, kamu nggak bisa dual SIM. Mesti gantian, mesti pilih antara dual SIM atau mau single SIM plus micro SD. Dan kalau lihat laci kartunya juga udah dilengkapi pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk. Yang pasti kalau misalkan kena percikan-percikan air aja atau misalkan kegerimisan gitu, masih aman. Karena HP ini tuh udah punya sertifikasi water resistant IP54. Pokoknya udah tahan debu dan tahan percikan air. Ngomong-ngomong slot kartu ya, Vivo V27e ini tuh belum 5G ya, masih 4G aja. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah ya, karena yang namanya sinyal 5G sampai saat ini tuh masih berasa goib, masih susah dapat sinyal 5G-nya. Bahkan saya pesimis ya, kalau 2024 nanti sinyal 5G udah merata atau belum.
kayaknya kemungkinan nggak beda-beda jauh sama sekarang. Nah, sementara kalau untuk sektor performa, HP kelas harga 4 jutaan ini tuh pakai prosesor yang dipakai sama HP kelas 2 jutaan dan HP kelas 3 jutaan. Masih pakai Helio G99 aja. Ya kalau untuk penggunaan harian normal sih nggak pernah ada masalah ya. Helio G99 tuh bener-bener ngebut kalau sekedar buat multitasking. Apalagi ini HP udah punya 8 GB RAM atau 12 GB RAM ya, tergantung kamu belinya yang mana. Oh iya, kalau untuk RAM-nya juga ada fitur extended RAM yang bisa nambahin hingga 8 GB virtual RAM. Lega banget tuh buat buka-buka aplikasi. Sementara kalau dipakai buat main game ya udah enak, udah mantap, udah oke, tapi kurang nampol aja sih untuk kelas harganya. Karena di kelas harga segini tuh banyak yang lebih kencang. Main game sekelas Mobile Legends aja, baik grafis maupun frame rate-nya, settingan ultranya belum kebuka. Jadi di sini kita main dengan settingan grafis dan frame rate di high. Tapi emang enak dan lancar sih kalau dipakai dengan settingan grafis mentok rata kanan. Shadow-nya juga aktif, aman lancar, udah bisa banget buat push rank. Ini masih nyangkut di legendary kapan mythicnya ya. Sementara kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini bisa jalanin game PUBG dengan settingan grafis mulai dari smooth very high, balance very high, dan HD high. Ya mentoknya di situ aja. Jadinya saya kalau main pakai SD high, grafis yang paling tinggi biar dilihatnya jernih. Dan ini udah nyaman, udah enak dipakai buat main. Nggak ada lagging-lagging, nggak ada drop frame. Udah bisa banget buat chicken dinner, yang penting mainnya bener. Buat yang suka main game ini pakai gyroscope aktif juga ini udah enak banget ya. Udah responsif banget. Ya intinya sih kalau dipakai buat main game, Vivo V27 ini tuh udah asik-asik aja ya. Udah aman, udah lancar, udah enak. Baik buat main game yang ringan, yang semenengah maupun yang berat. Ya cuma untuk kelas harga 4 juta lebih harusnya dia bisa lebih maksimal lagi powernya. Udah gitu ini HP baterainya nggak kayak HP zaman now yang minimal 5000 mAh. Kalau ini masih kecil kapasitas baterainya, cuma 4600 mAh aja. Tapi karena manajemen daya dari Vivo V27e ini tuh bagus banget ya, jadinya tuh walaupun kapasitasnya nggak besar, tapi awet seharian bahkan bisa sampai besoknya untuk penggunaan normal ya. Karena waktu saya tes di dalam ruangan, terkoneksi internet jaringan WiFi, kalau dipakai buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 6% aja. Dan waktu saya coba pakai buat main game Mobile Legends selama sejam, baterainya juga berkurang 16% aja. Jadi kalau dalam sehari kita udah nonton YouTube sejam, terus main game sejam, sisa baterainya tuh masih ada banyak banget ya. Masih lebih dari 75%. Bisa lebih dari seharian, besoknya baru minta di charge. Kalau setelahnya menggunakan normal ya. Dan seandainya udah minta di charge, udah lowbat, ngecharge-nya juga nggak pakai lelet, udah berasa cepet karena dia udah Vivo V27e ini tuh udah support pengisian cepat 66 watt plus charge. Dan waktu saya coba ngecharge pakai charger bawaan ya, dalam 30 menit itu udah bisa ngisi 46%. Selama 1 jam terisi 81%. Dan kalau pengen penuh sampai 100% tuh cuma butuh waktu 1 jam 20 menit aja. Dan waktu saya perhatiin pada saat pengisian daya, ini tuh ngecasnya ngebutnya tuh pada saat di 30 menit awal aja. Setelahnya tuh dia kecepatannya menurun. Jadinya pastinya tuh baterai bakalan lebih awet ya, lebih tahan, nggak gampang jebol, lebih aman buat baterai. Ya emang yang namanya HP bagus tuh harusnya kayak gini ya, ngecas cepat, baterainya juga awet. Dan yang saya suka dari Vivo V27e ini adalah bagian kameranya, karena yang namanya Vivo tuh kalau buat foto-foto, bravo. Smartphone keren ini tuh punya kamera depan 32 megapiksel untuk selfie-selfie dengan aperture lensa f2.0. Masih fixed focus dan belum dilengkapi LED flash. Jadi kalau foto-foto selfie dalam gelap, dia pakai screen flash. Untuk hasil foto-foto selfie-nya, ini kualitas Vivo banget. Detailnya dapet, warnanya juga bagus. Dan fitur dari HDR-nya tuh jalan banget ya. Bikin kita tuh kalau foto selfie dengan background agak terang gitu, kayak misalkan backgroundnya langit gitu ya, tetap aja hasilnya terang, baik kita maupun backgroundnya tetap kelihatan detailnya. Kalau buat foto-foto selfie potret juga, potongan blurnya rapi. Yang penting pastiin aja ya, kalau mau foto potret selfie, jangan di kondisi gelap. Sementara kalau untuk fotografi, di kelas harga 4 juta, HP ini udah triple kamera, tapi sayangnya belum punya kamera ultra wide angle. Tapi kamera utamanya udah keren banget ya, udah 64 megapiksel dengan stabilisasi OIS dan aperture lensanya lebar f1.79. Ditambah 2 megapiksel untuk kamera makro dan satu lagi 2 megapiksel kamera efek potret, efek bokeh. Dan triple kameranya ini juga diperkuat dengan aura light portrait atau lampu flash lah kalau dibilang, untuk foto-foto di kondisi yang gelap. Dan hasil foto-foto kamera utamanya kayak gini, cocok sesuai sama harga. Kalau misalkan kita foto-fotonya pakai mode auto, hasil fotonya tuh berukuran 16 megapiksel. Dan tentunya kualitas detailnya cakep, warnanya juga bagus. Dan dynamic range-nya juga luas ya.
Pokoknya HDR-nya tuh jalan banget, jadinya kalau misalkan kita foto dengan background terang, hasilnya tetap cemerlang. Kalau menurut saya nih, hasil foto-foto kamera Vivo V27e ini tuh udah bisa banget diandelin buat cari rezeki. Foto-fotonya di-upload ke sosial media atau toko online buat jualan bisa banget. Kalau untuk foto-foto pakai mode potret, kamu bisa lihat sendiri nih. Hasilnya pinter banget ngatur potongan blur, biar rapi kayak gini. Potongan blurnya tuh selalu bener, walaupun yang difoto gayanya nggak bener. Kalau untuk foto kamera makronya, ya standar banget sih, kayak HP kelas harga 2 jutaan. Karena cuma 2 megapiksel aja dan juga masih fix fokus. Jadi kalau mau hasil foto makronya maksimal, pastiin aja fotonya di kondisi terang dan jarak dari kamera ke objek harus pas, biar hasilnya nggak ngeblur. Dan tentunya HP ini kalau dipakai buat foto-foto kondisi malam hari, pakai mode malam, ini hasilnya cakep banget. Kayak yang kamu lihat di layar nih. Hasil fotonya tuh lebih terang jernih, detail lampu-lampu kedapat, detail langit juga dapat, dan minim noise. Sesuai banget lah sama harga. Sementara kalau Vivo V27e ini dipakai buat ngevlog gitu ya, buat bikin video, baik kamera depan maupun kamera belakangnya ini udah stabil. Apalagi kamera belakangnya, dia udah ada stabilisasi optiknya. Jadi lebih stabil. Rekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Ini dynamic range-nya cukup bagus ya. Kalau dilihat di sini warna langit tuh nggak cuma putih aja. Walaupun nggak terlalu kelihatan detailnya, tapi nggak putih aja ya, ada biru-birunya juga kadang-kadang tuh. Terus dipakai buat jalan kayak gini juga dia udah cukup stabil. Dan ini maksimal cuma di Full HD 30 fps aja, nggak bisa lebih dari itu. Ini dia nih hasil perekaman video pakai kamera belakang 30 fps dengan ultra steady-nya aktif. Kalau dipakai buat jalan gini stabil ya. Terus dia juga fokusnya cakep banget. Kita bisa lihat pindah fokusnya cepet dan nggak perlu ditap-tap lagi tuh langsung tuh. Ini kalau buat bikin konten udah cakep banget untuk kamera belakangnya. Tapi pakai yang 30 fps ya. Tuh kita pakai buat jalan, kualitasnya cakep, stabil. Kalau buat rekam video, kondisi gelap, kondisi masih malam gitu ya, masih gelap kayak gini kualitasnya. Dipakai buat jalan udah cukup stabil ya, walaupun masih ada agak goyang-goyang dikit, tapi ini udah cukup stabil. Gimana menurut kamu? Sementara kalau perekaman videonya pakai Full HD di 60 fps, stabilisasi ultra steady-nya tuh nggak bisa aktif ya. Jadi dia bener-bener cuma ngandelin OIS aja dan kualitasnya kayak gini. Vivo V27e ini pakai sistem operasi udah Android 13 dan dengan balutan antarmuka Fantasi OS 13, dimana untuk tampilannya rapi, clean, dan juga simple. Dan untuk software update didukung hingga 2 kali atau 2 tahun Android update dan 3 tahun untuk security patch. Jadinya ini bisa tahan 3 tahun, 4 tahun dipakai ya. Yang penting belum rusak aja. Dan kalau misalkan kamu mau ganti-ganti wallpaper atau ganti tema bisa banget masuk ke theme store bawaannya. Di situ banyak banget ya pilihan tema, pilihan wallpaper, dan juga font tulisan. Cuma sayangnya kamu harus beli koin dulu kalau pengen download dari sini. Yang gratisnya tuh susah dapetnya. HP ini juga punya fitur app clone ya, jadinya kamu bisa menggandakan aplikasi sosial media ataupun aplikasi chatting. Jadi kalau misalkan mau punya 3 nomor WhatsApp aktif sekaligus di HP ini bisa WhatsApp utama, kemudian WhatsApp cloning, dan satu lagi WhatsApp bisnis yang bisa di-download dari Google Play Store. Kalau mau screenshot layar juga nggak ribet ya, nggak perlu tekan tombol volume dan tombol power berbarengan gini, ribet. Mendingan pakai 3 jari aja di swipe kayak gini. Dia juga screenshot. Tuh, screenshot kayak gini. Mantep kan? Dan banyak lagi ya fitur-fitur dari HP ini yang nggak saya ceritain. Kamu mendingan cobain aja sendiri kalau nanti kamu udah beli. Yang pasti kalau misalkan kamu suka sama HP yang punya desain mewah, desain kece, Vivo V27e ini bisa banget jadi pilihan. Layarnya jernih, ngecharge-nya cepat, baterainya juga lumayan awet, dan kameranya buat foto-foto cakep banget. Ya, tapi sekali lagi ya, kalau kamu pikir 5G itu penting, skip, gak usah pilih HP ini. Ya, semoga videonya bermanfaat. Bang Tando pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau merek lain di kelas harga segini bukan IP54 lagi. Udah bisa dicelupin, kalau ini tahan percikan doang. Tapi ini kameranya cakep sih. Keren.